Definisi anak durhaka itu yang gimana sih netizen? Anak yang lupa sama ibunya ya, anak yang tidak balas budi sama ibunya, atau anak yang gimana gitu? Kalau aku nggak merasa deh, aku mau dibilang anak durhaka, mau dibilang apa, aku sedikit pun aku nggak merasa itu gitu. Sekalipun aku dilahirkan tidak disukai atau aku dibenci sama ibu yang melahirkan aku, ya dia tetap ibuku gitu. Aku tidak bisa menghapus dia dari sejarah hidupku bahwa aku dilahirkan oleh beliau ya, dan aku sangat menyayangi dia gitu. Terlepas dari huru hara yang terjadi ini, aku yakin, seyakin-yakinnya aku juga seorang ibu. Ibu aku itu nggak mau melakukan hal-hal biadab yang disuruh sama orang-orang di sekelilingnya ini ya. Aku tahu gitu. Sebelum balik lagi Yoke ada dalam kehidupan ibuku, dia baik kok. Komunikasi aku sama beliau baik kok. Pokoknya segala apapun dituduhkan ke dalam hidup aku ya, suamiku, semua keburukan-keburukan, udah aku aja gitu, aku aja pelakunya. Dan aku ini nista banget menurut Yoke ya. Dipikir-pikir nih sekarang ya, dengan keramaiannya berita skincare ini, aku mah mendingan dukung judul loh daripada pedagang-pedagang merkuri sama hidrokinon ini. Jahat loh, karena menurut aku ternyata setelah aku melek, uang judol sama uang skincare itu lebih banyak uang skincare yang pada menjual hidrokinon dan merkuri guys. Ternyata ya, pantesan ada yang takut kalau tersaingi. Tapi nggak boleh judol ya. Kalau aku bos judol ya, aku sudah ditangkap tuh. suamiku bos judol udah ditangkap kali guys. Gila dia. Ya ini sih yang benar-benar membuat anak saya semua kena mental ya. Ujaran si Yoke ini yang benar-benar membuat anak-anak saya terluka hatinya. Untuk itu saya nggak akan tinggal diam. Masih ada laporan lain buat Yoke khusus untuk urusan ini nih, tes DNA. Ya, pokoknya saya akan menggunakan hak saya sebagai warga negara Indonesia untuk membuat Yoke jerak. Iya, terlalu keji fitnahan-fitnahannya. Kalaupun memang itu nyata ya, ada nih tuduhan dia ini ya, saya hutang siapalah, saya inilah, saya itulah, mana orangnya mana. Saya sampai udah bikin giveaway ke kalian semua kan. Kalau memang ada orang yang saya hutangin atau saya tipu atau apa, mana orang yang saya kasih uang 1 miliar sampai mau lebaran nih, nanti sampai lebaran monyet lagi ya. Kalau ada sini tetap saya akan berlakukan giveaway itu. Ya kalau mau jujur ya, dulu sebelum ada Yoke masuk ke kehidupan ibuku ya, kami baik-baik aja gitu. Walaupun memang terjadi ketidakharmonisan antara aku dengan ibuku, itu biar menjadi rahasia hidupku ya. Bagaimanapun beliau adalah ibuku, aku tetap hormat, menyayangi dia gitu. Apapun masalah hidup dia tentu aku ada gitu ya. Memang setelah adanya Yoke, lalu dibantu oleh manusia biadab lainnya di samping ibuku yang aku juga nggak tahu kenapa seperti itu ya, akhirnya seperti ini gitu. Tapi ya balik lagi, aku hanya menjalankan takdir hidupku ya. Mudah-mudahan aja entah kapan itu ya hubungan kami akan kembali membaik ya. Doakan saja netizen. Sayang, bagaimana aku membuang ya. Aku aja nggak pernah tinggal sama beliau gitu loh. Aku juga nggak pernah diurus beliau. Dan terakhir setelah aku tahu bahwa ibuku ada dan beliau setelah tidak memiliki suami lagi, sudahlah, ini menjadi rahasia saya ya, bahwa setelah ibu saya datang ke kehidupan saya, setelah saya bukan dewasa, setelah saya ya sudah tua lah ya gitu, semua juga yang ngurusin saya. Lagi-lagi setelah ada Yoke di dalam kehidupan ibu saya, ya semua jadi begini, semua jadi menjadi tidak baik gitu aja ya. Tapi aku nih netizen ya, nanti setelah reda nih, huru hara ini setelah reda, dan aku lihat dulu nih skincare produk anak negeri mana yang kira-kira patut kita promosikan dan memang kandungannya bagus, tidak melanggar aturan, seizin BPOM dan lain-lainnya diikutin aturannya. Insya Allah aku akan bantu kalian semua yang berbisnis skincare dengan jalur yang benar, tidak saling menjatuhkan, tidak saling fitnah, tidak sabotase. Tuh kan ada juga katanya nanti dibeli skincare-nya terus diisi kandungan macam-macam, lalu difitnah gitu ya, mengandung bahan-bahan berbahaya. Itu nggak boleh ya. Insya Allah nanti aku akan mensupport pengusaha skincare yang benar. Aku mau pakai, sebetulnya aku udah pakai nih 2 brand ya. Ini glowingnya bener nih. Kalau sunscreennya aku ada yang pakai, tapi nanti aku umumkan punya siapa. Tidak pandang bulu, semua aku support ya.
jadi pelintir nih. Maksud aku kalau apa ya, kalau judul itu kan pilihan ya, orang yang nggak punya duit diem lah gitu, walaupun itu memang nggak bagus ya maksud aku. Tapi penjual skincare hidrokinon ini itu tipu daya, maksudnya ngeliatin mukanya yang bagus, padahal mungkin ya owner ini pakainya YSL, Chanel lah, apalah yang dia pakai. Tapi kalian yang beli skincare murah ini, muka kalian hancur, belum lagi nanti kena cancer gara-gara kandungan di dalam yang bahaya. Dan ternyata setelah banyak cerita dari anak-anak skincare yang cerita sama aku, tadinya bisa menghasilkan uang puluhan miliar, ratusan miliar, sekarang nol gara-gara saling sikat ini. Jadi aku melek, oh ternyata ada lagi loh selain judul yang bahaya ini ya, ini bisnis skincare abal-abal netizen gitu ya. Hati-hati dalam memilih produk ya, jahat itu. Ya tentu aku sudah menyerahkan masalah ini kepada pihak berwajib. Tentu kalau misalnya ada orang lain terseret, terlibat dalam ulahnya Yoke ini, membuat onar ya, membuat fitnah keji sehingga anak-anak saya, keluarga saya kena mental bertahun-tahun, tentu saya akan tutup mata, tutup telinga. Siapapun yang terlibat urusan Yoke ini, semoga mendapat ganjaran yang setimpal dan mendapat hukuman yang setimpal. Aku nggak tahu dan nggak peduli siapapun itu, pokoknya mudah-mudahan tegak lurus. Lihat aja netizen. Nggak tahu sayang. Itu yang ingin aku tanyakan ya. Itu yang aku ingin tanyakan, sehingga jangankan aku yang shock gitu, sampai aku tuh nggak habis pikir, aku tuh salah apa ya? Aku tuh perlu berbuat apa ya? Aku kenal aja kayak kenal kucing anjing doang gitu loh. Saya hai bayi gitu. Mbak Ica sampai masuk rumah sakit itu berarti kan keji perbuatannya itu ya. Aku nggak ngerti ada orang aduh, jahat banget dah pokoknya. Nggak bisa, speechless. Dari mana sejarah ya, saya juga nggak tahu ya, karena saya memang tidak tahu apa silsilah dari keluarga ibu saya tidak tahu. Saya cuma tahu 1 atau 2 orang atau berapa orang ya, kakak dan adiknya ibu kandung saya itu saya tahunya baru terakhir setelah saya dewasa ya. Tapi rasanya nggak mungkin ya, karena Yoke kan orang Chinese kalau nggak salah. Ibu saya itu bukan orang Chinese, jadi dari mana ya, sudahlah, saudara dari Adam dan Hawa kali ya. Nah ini aku udah jelasan tadi di awal. Manalah aku takut sama penjahat seperti itu gitu ya. Aku nggak mau onar tadinya. Aku nggak mau melayani orang-orang yang nonsen begitu. Tapi memang biadab, didiamkan bukannya taubat, apalagi udah ditunggangi oleh bos buzzer. Semakin sombong dia, akhirnya terjatuh jubrak aja. Semoga banyak waktu merenung dan menyadari dan menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Itu aja sih dari aku. Kalau aku rasa dia itu apa ya, memang emang halusinasi. Jadi dia itu kalau misalnya, oh kayaknya si Fitri ini gue bikin perannya ini deh, oh gue fitnah ini deh, oh gue, ya itu memang saking otaknya ini jahat ya. Apalagi setelah ditunggangi dan di-backingi, katanya seolah-olah dia bisa aman hidupnya di Republik ini, walaupun dia dengan sudah deh, pokoknya itu dah guys ya. Aku rasa emang rusak otaknya ini. Mungkin apakah dia dalam hidupnya juga pernah pernah di abuse, atau dia juga tidak happy dengan hidupnya, atau dia memang frustasi dengan hidupnya ya, bisa saja sehingga dia mengarang cerita itu, menyampaikan itu seolah-olah itu benar gitu. Ini sakit jiwa memang dia. Masa sih gitu ya? Ya sudah, aku juga mau bilang apa, bisa bilang apa gitu ya. Jadi buat kalian semua ya, kita itu tidak bisa memilih ingin terlahir dari ibu seperti apa. Ya sudahlah netizen, doakan saja semua yang terbaik ya, yang baik-baik, maksudnya aku ikhlas. Gini aja lah netizen ya, orang lain aja saya sayang, apalagi ibu saya sendiri. Tetapi memang keadaan saya dengan ibu saya lagi tidak baik ya. Kalau ditelantarkan itu berarti kan saya pernah tinggal dengan beliau. Gimana sih maksudnya ditelantarkan itu, kan kalian tahu semua. Aku dari kecil juga tidak hidup dengan beliau. Aku tahu beliau itu setelah aku remaja dan tua lah ya. Dan aku bertanggung jawab kok sebelum terjadi keributan, keonaran di dunia maya ini. Ya sudahlah, apa kata kalian aja. Suka, masa mau paksa sama orang begitu sih?
ada aja kalian. Tentu tidak lah gitu. Sudahlah, aku nggak mau ngebahas orang yang sudah dalam keadaan menderita, tenggelam, apalagi katanya kan lagi ulang tahun kan ya. Sudah, doakan aja yang terbaik dan mudah-mudahan dia sadar apa yang dia lakukan ini impactnya buat keluarganya, buat anaknya ya. Jadi mudah-mudahan ini problem dan masalah terakhir NM yang pernah dia lakukan deh. Udah speechless aku mau ngomong apa pokoknya. Itu ya netizen. Kali ini aku harus jawab bukan NM dalangnya ya. Dia mungkin ikut-ikutan aja ya, yang tadinya jadi hatersnya dia karena memang dia lagi ngamuk sama aku, jadi dia deketin tuh si Yoke ya, jadi bestie tapi bukan NM dalangnya. Kali ini aku netral nih, kali ini NM tidak aku sebut termasuk dalang, dia hanya wayang juga. Nah ini yang penting banget di antara semua fitnahan dan bulian si Yoke itu terhadap diri aku dan keluarga aku, ini yang paling penting. Dia selalu mengatakan bahwa anak-anakku itu bukan anak-anak dari suamiku yang aku nikahi ya. Itu biadab banget ya. Kalian harus tahu ya bahwa anak aku sampai hari ini yang nomor 2 itu masih depresi. Sampai hari ini masih aku harus bawa ke psikolog. Anak aku Naira yang di Kanada juga begitu. Sampai harus ke psikolog juga gara-gara bulian Yoke yang disupport oleh buzzer yang didanai oleh juragan buzzer ini. Bayangkan anak sekecil itu, anak remaja yang harus struggle hidupnya di luar negeri, baru mau sekolah, baru adaptasi dengan lingkungannya, harus mendapatkan bulian sekeji itu ya. Mudah-mudahan ya Allah memaafkan loh. Kalian tuh ya harus tahu bahwa kejahatan bullying ini itu bener-bener itu keji banget. Nah ini pertanyaan bagus nih, nggak tahu ya. Jujur saya ini sedang mempersiapkan banget mental saya, batin saya untuk face to face sama si Yoke ini. Mungkin nanti akan bertemu di persidangan. Saya pun ingin bertanya apa sih tujuan dia itu menghina saya, membuli saya. Ada masalah apa sebetulnya dengan saya sehingga sekeji itu gitu loh. Ya kalau misalnya ada yang membiayai beda ya. Mungkin kalau saya hanya berpikir awalnya dia hanya ingin di follow dan dilihat, tapi lately terakhir memang ada yang mendanai. Berapa sih sebetulnya dibayar? Saya pengen tahu. Udah ya netizen, rasanya cukup itu hal-hal yang penting buat hidup saya yang harus saya klarifikasi mengenai isu anak ibu saya. Saya rasa udah cukup, kalau yang lain-lain ya sudahlah, hanya fitnah-fitnah receh ya. Mudah-mudahan semua ucapan fitnahan keji ya Yoke dan sekutu-sekutunya itu berbalik ke diri mereka. Aku mau ngabuburit, nemenin si Bolang udah siap tuh. Let's go Jo. Ayo mau kemana kita? Oke.